Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audia Nurfatia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sumber Daya dengan judul Analisis Konflik Konversi Lahan Bandara Internasional Jawa Barat. Bandara Internasional Jawa Barat atau sering disingkat sebagai BIJB merupakan sebuah bandara kedua terbesar di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta. Bandara ini sudah direncanakan dibangun sejak tahun 2003 dan setelah melewati rancangan berbagai analisis kelayakan yang dilakukan, pada akhirnya di tahun 2014 bandara ini mulai dibangun dan pada tahun 2018 bandara ini resmi dibuka dan dioperasionalkan. Namun dari itu, di tengah pembangunannya tidak berjalan dengan begitu lancar karena dalam proses pembangunannya terjadi berbagai konflik di antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak melakukan pendekatan yang adil bagi masyarakat. Selain itu, kompensasi yang diberikan kepada masyarakat atas pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah dianggap sangat tidak adil dengan biaya atau dengan harga per meter kubiknya yaitu hanya 2,4 juta rupiah. Hal tersebut kemudian menimbulkan konflik di masyarakat dengan pemerintah. Kemudian oleh sebab itu di sini kami atau saya akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk konflik yang terjadi dalam proses pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat. Yang kedua, bagaimana resolusi konflik yang dilakukan dalam meredakan konflik yang terjadi. Dan yang ketiga adalah bagaimana kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencegah atau menyelesaikan konflik yang terjadi akibat adanya pembebasan lahan. Maka dari itu tujuan yang akan dicapai yang pertama adalah analisis konflik yang terjadi dalam pembangunan BIJB. Yang kedua, identifikasi resolusi konflik yang dapat dilakukan dalam upaya meredakan konflik yang terjadi. Dan yang terakhir adalah analisis kebijakan yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan dan menyelesaikan konflik yang terjadi akibat adanya pembebasan tanah. Yang pertama yaitu analisis konflik. Konflik ini dimulai dengan adanya ide tentang Bandara Internasional Jawa Barat yang pertama digagas pada tahun 2003. Kemudian pada tahun 2005 setelah melalui berbagai proses analisis kelayakan, akhirnya Kabupaten Majalengka dipilih sebagai lokasi dari BIJB. Dan kemudian pada tahun 2009, Pemprov Jawa Barat mulai melakukan pembebasan lahan dengan dibutuhkan 1.800 hektar. Dan setelah itu terjadi konflik yang terjadi di masyarakat karena tidak terima lahannya dibuka seperti itu. Dan pada tahun 2016, pembangunan BIJB ini diambil alih oleh pemerintah pusat dan masyarakat menganggap bahwasanya pelepasan lahan warga ini dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Dan pada Agustus tahun 2016, warga mulai merasa proses pembebasan lahan ini tidak dilakukan secara transparan. Pemerintah kurang melakukan sosialisasi dan juga kompensasi yang dianggap tidak layak seperti itu. Selanjutnya resolusi konflik yang terjadi di tingkat masyarakat. Pihak masyarakat diharapkan agar lebih tenang dan membuka diri kepada pemerintah untuk melakukan dialog dan antara warga dengan pemerintah. Selain itu, untuk pemerintah provinsi diharapkan untuk melakukan sosialisasi yang lebih lanjut dan juga lebih transparan kepada warga sehingga warga bisa menerima apa yang sebenarnya pemerintah harapkan. Dan yang terakhir dari pihak pemerintah pusat, pemerintah pusat bisa melakukan juga membuat jaminan kepada masyarakat sehingga hidup dari masyarakat yang mengalami penggusuran tanah bisa tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir adalah implikasi kebijakan. Yang pertama, pemerintah harus melakukan update secara terus-menerus terkait dengan analisis kelayakan yang dilakukan untuk suatu pembangunan. Hal ini dikarenakan sebuah pembangunan akan mengalami
akan bersinggungan dengan berbagai aspek di kehidupan manusia. Seperti yang kita tahu, kehidupan manusia ini sangat cepat dan tergantung dalam banyak hal yang di luar suatu pembangunan tersebut. Oleh sebab itu, dengan adanya update yang dilakukan terhadap analisis kelayakan, maka diharapkan pembangunan akan terus sesuai dengan kehidupan dari masyarakat tersebut. Dan yang kedua adalah pemberdayaan potensi masyarakat di sekitar BIBJ. Hal ini bertujuan agar bandara yang sudah dibangun oleh pemerintah bisa berjalan dengan adanya potensi masyarakat yang sudah dibangun. Karena dengan ketidaksiapan dari masyarakat, maka bandara yang dibangun akan mengalami sepi seperti yang sudah dialami saat ini. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah BIJB. Hal ini sangat penting agar pembangunan dari BIBJ ini bisa dilaksanakan secara sustainable. Karena dengan adanya BIBJ, maka terdapat potensi yang bisa dilakukan oleh banyak masyarakat di sana. Dengan adanya peningkatan sumber daya manusianya, maka banyak potensi-potensi yang bisa dibangun dan bisa diselaraskan dengan adanya pembangunan BIBJ. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pembangunan suatu infrastruktur merupakan suatu keharusan dalam suatu peradaban yang berkembang. Namun seringkali masyarakat sulit untuk menerima adanya perubahan di kehidupan bermasyarakat. Adanya pembebasan tanah menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari dalam proses pembangunan, terutama untuk pembangunan yang skala besar. Pada kasus ini pada kasus yang terjadi pada BIBJ terjadi akibat adanya kurang komunikasi dan pendekatan dari pihak pemerintah dan kepada masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat harus lebih ditingkatkan untuk menghindari terjadinya konflik. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.